Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita bersyukur kita tetap berada di dalam hadirat-Nya. Di tengah-tengah pandemi ini, mari kita terus mencari Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa kita dan juga keadaan kita. Mari saya ajak sama-sama untuk melihat dan membaca bersama di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama dan kedua. Ayub 42 ayat pertama dan kedua. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberkatinya begitu luar biasa. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga Ayub 42 ayat 1 dan 2. 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, saudaraku. Di masa-masa menghadapi pandemi ini, Tuhan ingin mengerjakan, memaksimalkan dalam hidup kita satu kemampuan dalam diri anak-anaknya. Kemampuan yang hanya kita bisa peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi mau juga dibentuk Tuhan. Sehingga di masa pandemi ini orang boleh gugur, orang boleh gagal, tetapi ada satu hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu dimaksimalkan satu kemampuan seperti yang dialami Ayub, yaitu yang saya sebut dengan sebuah kemampuan atau kecerdasan adversity, kekasih Tuhan. Apa itu kecerdasan adversity atau adversity quotient? Adalah kecerdasan yang diperoleh melalui ujian. Adalah sebuah kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Dalam hal ini tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Nah, kasih Tuhan, respon kita terhadap masalah, kesulitan dan tantangan menentukan kemampuan ini atau kecerdasan aktif adversity ini ada di dalam hidup kita. Apa berkembang? Apakah makin bertambah luar biasa karena anugerah Tuhan atau tidak? Itu ditentukan oleh respon kita. Ya, apalagi keadaan serba sulit, saudara. Tapi bagi orang-orang tertentu ya, serba sulitnya saat ini ada juga orang yang mengalami serba mudah, ya toh. Tidak semua jadi mengalami, ini relatif, saudaraku. Ada yang bilang, wah sulit, apa-apa sulit. Tetapi juga ada yang bilang, mudah, makin diberkati Tuhan, makin bahkan luar biasa. Ada, saudara. Ada yang mengalami masa-masa kekurangan. Tetapi ada juga orang yang mengalami kelimpahan di tengah-tengah pandemi ini. Tapi mari kita lihat Ayub, saudara. Dia adalah satu pribadi yang berpengalaman, saudara, bersama dengan Tuhan. Dia sudah mampu atau mengalami masa-masa yang serba sulit, tetapi juga pernah mengalami masa-masa yang serba mudah. Ya, Ayub pernah mengalami hidup di masa serba mudah, gampang, di mana ia diberkati luar biasa. Tetapi ia juga mengalami masa yang sulit dan penuh kekurangan. Tapi akhirnya Ayub mampu menyelesaikan semua dengan baik oleh anugerah Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan 17, apa yang dialami Ayub, satu hal yang luar biasa, titik balik yang dia alami ketika dia boleh mengalami perkara-perkara yang sulit dalam kekurangan, dalam kesulitan hidupnya. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, pasal 42 ayat 12 sampai 17. Ayub diberkati Tuhan dengan lebih berlimpah dalam sisa hidupnya. Wah, masa tuanya menuai luar biasa, saudara. Daripada masa sebelum ia mengalami musibah. Ayub memiliki 14.000 ekor kambing domba, 6.000 ekor unta, 2.000 ekor sapi, ya, dan 1.000 ekor keledai. Ia mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuannya yang pertama dinamakan Yemima, yang kedua Kesia, dan yang bungsu Karen Hapuk.
Di seluruh negeri tidak ada gadis secantik ketiga anak perempuan Ayub. Mereka diberi bagian dalam warisan ayahnya sama dengan saudara-saudara mereka yang laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, sehingga ia sempat melihat anak cucunya serta anak-anak mereka, yaitu anak dari anak cucunya. Lalu meninggallah Ayub dalam usia yang lanjut sekali. Nah, titik sampai di situ, saudara. Itu artinya Tuhan memberkati, membalikkan keadaan Ayub di dalam masa-masa serba sulit hidupnya yang pernah dia alami. Tapi ketika dia setia, ya, dia pegang firman Tuhan, ya, ayat 2 tadi kita baca sama-sama bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub membuktikan perkataan firman Tuhan terjadi dalam hidupnya, bahkan sampai masa tuanya, ya, ditambahi umur, ditambahi semuanya dalam hidupnya. Dan orang yang luar biasa ini meninggal dalam usia lanjut dan diberkati Tuhan. Nah, rahasianya adalah Ayub memiliki kemampuan, ya, yang saya tadi sebut dengan kecerdasan adversity salah satunya, yang diperolehnya dari relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, sehingga ia mampu melewati masa yang serba mudah dengan perkenanan Tuhan. Bahkan ia juga mampu melewati masa yang serba sulit dengan perkenanan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidup ini relatif. Tapi mari yang mengalami serba mudah ataupun serba sulit, kita contoh Ayub, sehingga lewat perkenanan Tuhan hidupnya makin luar biasa diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama, saudara, yang dapat saya bagikan, Ayub memiliki iman atau kepercayaan total pada rancangan Tuhan yang sempurna. Ayub percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Di masa hidupnya ketika dia diberkati luar biasa, tentu mudah bagi Ayub mengatakan ini. Tetapi ketika ia mengalami masa sulit, butuh proses yang cukup panjang, saudara, untuk Ayub bisa mengatakan perkataan iman ini. Ketika dia memperkatakan perkataan iman bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Wow, saudara, pemulihan terjadi dalam hidupnya dan pintu-pintu akses dalam kehidupannya dibuka luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya total pada rancangan Tuhan yang sempurna adalah orang yang memiliki iman bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, baik di masa sulit seperti sekarang ini atau masa-masa yang mudah. Itu adalah tujuannya untuk kebaikan kita. Tuhan adalah perancang, seorang yang pencipta, pribadi yang menciptakan, ya, Allah yang menciptakan, yang sempurna, yang tidak pernah gagal. Saudara, satu gambaran, ya, yang sering kita juga pernah mendengar, mungkin seorang yang bernama Michelangelo, yang ketika dia sering melewati kota Florence di Italia, saudara, dia melihat sebongkah batu, tetapi dia tidak pernah berpikir batu itu akan seperti apa. Tetapi ketika ia dapat order dari satu keluarga kaya di kota itu untuk membuat patung yang besar dan kemudian tujuannya akan dipertontonkan di seluruh kota Florence, maka tergeraklah dia yang sudah setiap kali melihat batu itu, mungkin sudah ratusan kali karena ada di pinggir jalan. Dia melihat batu, sebongkah batu besar itu, dan dia mulai melihat. Dia mulai sejenak berimajinasi dengan melihat batu ini. Akan menjadi apa batu ini, dan kemudian di dalam imajinasinya muncul yang namanya Raja Daud. Nah, dia melihat akan ada patung Raja Daud yang akan dipertontonkan di tengah kota Florence, menjadi kebanggaan dan bahkan menjadi mahakarya yang indah. Saudara, dia mengangkut batu besar ini, bongkahan batu besar ini ke laboratorium seninya, dan kemudian dia mulai memahatnya, saudara. Dia mulai memahatnya. Lama, saudara, dibutuhkan kurang lebih 4 tahun. Kemudian melalui proses pemahatan itu selesai dan menjadi patung yang luar biasa. Dan dia membaginya 2 bagian. 2 tahun pertama dia mengerjakan pahatan yang berupa pekerjaan dasar atau fasad kasar dari patung Raja Daud. Bentuknya kasar tapi membentuk dasar yang luar biasa dari bentuk patung Daud ini. Dan 2 tahun yang kedua kelanjutannya dia membuat untuk proses yang namanya memperindah atau membuat finishing.
sehingga membutuhkan waktu 2 tahun untuk finishing. Cukup lama sudah, tapi akhirnya bongkahan batu besar di pinggir jalan yang awalnya tidak berguna ya, ngebak-ngebakin jalan saudara, menjadi patung King David, Raja David yang mengagumkan, dan kemudian menjadi salah satu mahakarya terbaik sepanjang masa. Sampai hari ini banyak orang berkata ini patung terbaik yang pernah ada. Patung yang sangat indah saudara, bahkan harganya mengagumkan saudara. Wah, bisa buat beli apa-apa. Tetapi inilah saudara, gambaran dari Tuhan ya, yang sedang melihat kehidupan kita. Dia sedang melihat kehidupan kita akan seperti apa kita. Dia tahu, dia merencanakan dari awal bahkan sejak dalam kandungan. Tuhan tahu kita akan menjadi seperti apa. Dia ingin memaksimalkan kehidupan kita, memaksimalkan peran kita, memaksimalkan panggilan dan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Dia Tuhan yang lebih dari Michelangelo melihat yang namanya bongkahan batu. Dia sedang melihat dalam diri kita dan dia sedang memproses kita ya. Proses-proses yang berat terus dikerjakannya ya, seperti Michelangelo membuat proses kasar tadi ya. Kelihatannya kasar dan tidak berbentuk, mungkin belum jelas kelihatannya, tetapi kasar, pekerjaan berat, membutuhkan alat-alat yang berat, pahatan yang tajam, yang besar ya, untuk memahatnya. Dan mungkin kehidupan kita sedang mengalami ini saudara. Proses yang berat masih kita alami saudara. Proses yang berat masih kita alami ya. Orang berkata, kenapa hidup saya berat terus, isinya ujian-ujian dan penuh ujian berat ya. Mungkin ini sedang yang namanya Tuhan mengerjakan proses kasar dalam kehidupan kita. Ada orang juga berkata, wah hidup saya enak tuh Pak ya. Semua serba mudah, gampang semuanya. Ingat, jangan tergelincir saudara. Di masa-masa mudah pun Tuhan sedang mengerjakan kebaikan ya, agar di masa-masa yang mudah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan sedang mengerjakan yang namanya proses finishing. Proses yang namanya pemolesan di dalam diri kita ketika kita mengalami masa-masa yang baik. Nah, Tuhan tahu kita seperti apa. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana Ayub ini saudara. Ayub melewati pengalaman yang tidak mudah ketika Tuhan harus izinkan dia ya dari keadaan serba ada, kemudian tidak ada sama sekali. Sampai bukan hanya hartanya yang diambil, bukan hanya keadaan pangkat jabatannya, tetapi juga yang namanya anak-anaknya diambil, bahkan istrinya mengutuki dia. Istrinya pun tidak memihak kepada dia. Dia sendirian ditinggalkan, tetapi dia percaya total pada rancangan Tuhan yang sempurna. Dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Di saat kehidupan kita terpuruk saudara, orang meninggalkan kita, keluarga meninggalkan, mungkin suami meninggalkan kita, istri meninggalkan kita, anak-anak mungkin pergi meninggalkan kita. Kita seolah-olah sendirian, tetapi percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang dipercaya Ayub. Rancangan Tuhan sempurna dan dia benar-benar bersandar mengandalkan Tuhan saudara. Abraham juga sama, ketika Tuhan memerintahkan dia meninggalkan Ur Kasdim, satu kota terbaik pada zaman itu, kota terbaik saudara, karena pusat peradaban ada di Ur Kasdim pada zaman itu, di Babilonia kuno. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan, pergi kamu tinggalkan kota ini dan pergi ke Kanaan, satu tempat yang tidak diketahui Abraham. Satu gambarannya pun nggak secanggih sekarang saudara. Perlu saya kasih informasi bahwa di Kanaan hari itu juga tidak ada yang namanya Yahweh Tuhan yang sekarang dikenal oleh baik orang Israel ataupun di dalam agama Kristen saudara. Pada waktu itu Kanaan juga penyembah berhala. Jadi dia meninggalkan Ur Kasdim yang penuh juga berhala, tapi sekalipun penuh dengan berhala, dia di dalam keluarganya ya, anaknya bapaknya Terah dan generasi keturunan sesudah Adam masuk ke silsilah Set. Di situ dia adalah orang yang termasuk orang yang mengenal Tuhan. Keluarga silsilah keluarga yang mengenal Tuhan dengan benar, sekalipun dengan keterbatasannya. Dan dia meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Bukan di tanah Kanaan itu
Di sana sudah ada satu agama, sudah ada satu kepercayaan yang baik, belum saudara? Sama sekali belum, tetapi Tuhan ingin Abraham keluar, membawa nama Tuhan yang dia kenal di tempatnya untuk sampai di Kanaan. Dia mengalami pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan, diberkati, mengalami kesulitan, bahkan tantangan hidup, tetapi juga kelimpahan, sehingga dia akan memperkenalkan nama Tuhan di Kanaan dan membangun generasi demi generasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Abraham. Sudah sampai di Kanaan, berat saudara. Dia punya anak di usia yang lanjut 100 tahun. Dan kemudian anaknya di waktu remaja harus ditinggal, diminta Tuhan untuk dikorbankan. Satu hal yang berat diproses Tuhan. Sampai didorong ke limit batas pengharapan. Kadang kita ada di limit batas pengharapan kita. Seolah-olah pintu benar-benar tertutup dan tidak ada yang sanggup membuka. Tapi percaya saudara, tinggal selangkah lagi. Jika engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal, rancangannya sempurna, imanmu ada, maka selangkah lagi engkau akan melihat pintu-pintu terbuka bagi setiap pergumulan kita saudara. Mari tetap percayai seperti Abraham mempercayai Tuhan, seperti Ayub mempercayai Tuhan, dan seperti Daud yang berkata dalam Mazmur 71 ayat 5-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu sejak masa mudaku. Selama hidupku aku bertopang padamu. Engkau melindungi aku sejak aku lahir. Maka aku selalu memuji Engkau. Hidupku menjadi teladan bagi banyak orang, sebab Engkaulah pelindungku yang kuat. Daud mengalami masa yang mudah juga masa yang penuh dengan kesulitan. Bagaimana kita tahu dia merangkak saudara menuju prestasinya menjadi raja. Seorang gembala menuju tahta saudara. Gembala menuju tahta, ya, orang biasa menjadi orang nomor 1 di Israel. Bukan satu perjalanan yang mudah saudara. Kalau Tuhan mau memakai kita hari ini saudara, Dia akan memproses hidup kita. Tapi percaya kepada rancangan Tuhan. Seperti Daud, dia berkata bahwa Engkau harapanku Tuhan. Aku percaya kepadamu sejak masa mudaku. Selama hidupku aku hanya bertopang kepadamu. Engkau yang lindungi aku sejak aku lahir. Dan hidupku menjadi teladan banyak orang karena Engkau pelindungku. Saudara, jadikan Tuhan pelindung kita, jadikan Tuhan topangan kita, jadikan Tuhan sandaran pengharapan, kepercayaan kita. Dan Daud kita lihat menjadi raja. Siapa menyangka anak muda yang biasa-biasa, tidak diperhitungkan, anak muda yang disingkirkan dari keluarganya, ya, jadi anak aja nggak dianggap saudara sama bapaknya, tapi Tuhan melihat dia. Daud akan jadi raja, menggantikan Saul, dan aku mau pakai dia menjadi alatku bagi kemuliaan namaku. Itu firman Tuhan. Daud tanggap firman itu. Dia tidak pernah mengecilkan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia ukir di dalam hatinya. Janji itu menjadi makin besar. Makin besar semasa ia makin usianya bertambah. Semasa pengalaman hidupnya makin bertambah. Janji itu diizinkan Tuhan, diizinkan Daud makin besar di dalam kehidupannya. Itu artinya apa? Dia mau mengalami, saudara. Mau mengalami janji itu ada di dalam hidupnya. Dia diproses berat, dia jalani, ya. Dia bagaimana Saul menganiaya dia, saudara. Ya, sudah dapat jabatan dikit aja enak, ya kan? Jadi kepala pengawal raja. Saudara, dianiaya, ya. Kemudian disingkirkan oleh Saul. Tetapi rancangan manusia dalam hidup kita mungkin terjadi, tapi itu sifatnya sementara. Dan ingat, tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Kalau kita sekarang mengalami, saudara, hal-hal yang tidak baik, kurang baik, itu sementara. Karena kalau kita percaya Tuhan, pegang janji Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka yang kekal akan datang dalam hidup kita, yaitu apa? Rancangan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, mari kita lihat seperti Daud, seperti Ayub, seperti Abraham. Tuhan bagaimana membentuk dia dan kemudian menyatakan rencananya yang dahsyat karena mereka bertopang dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub
mengenal Tuhan secara pribadi. Ayat 4 dan yang kelima mengatakan, firman-Mu dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman, kata Tuhan. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kekasih Tuhan, Ayub belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Mengenal Tuhan secara pribadi artinya mengenal pengenalan yang bersifat progresif atau berkembang, bertumbuh, bukan yang statis tetapi yang dinamis. Pengenalan yang ada progresnya, ada pertumbuhannya. Kalau dulu waktu kita bertobat, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lahir baru, kemudian kita ikuti proses baptisan, kemudian kita bertumbuh melayani Tuhan. Hari ini pertumbuhan menjadi berbeda, kita makin bertumbuh dewasa. Dan kita membutuhkan pengenalan yang berhubungan dengan hal yang berhubungan kedewasaan kita, saudara. Jadi mengenal Tuhan progresif sampai akhir hidup kita. Ayub dulu ya ketika sebelum dia mengalami proses pemulihan, awalnya dia gak terima Tuhan bentuk hidupnya. Aku orang yang baik, yang saleh, kenapa engkau melakukan ini kepadaku Tuhan? Tanpa alasan engkau memburu aku. Tetapi waktu dia menyadari kesalahannya, dari pengalaman hidupnya, dia sadar bahwa Tuhan terlalu sempurna jika dibandingkan dengan dirinya. Dan dia berkata, saudara, dari kata orang aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Saudara, kita mungkin mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah kita dari kata orang, dari pengajaran hamba-hamba Tuhan, mungkin dari kita membaca firman. Tapi kita harus juga yang namanya mengenal secara pribadi. Dari mana? Proses pribadi terbentuk dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Saya percaya yang usia sepuh pasti memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada yang muda. Tetapi baik izinkanlah pengalaman itu membentuk pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dikatakan hidup kita tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kita akan bermakna. Nah, kekasih Tuhan, Ayub yang dulu berkata, aku hanya dengar tentang engkau, tapi dia taat lakukan. Tapi hari itu dia mengalami progresivitas, pertambahan yang namanya imannya bertambah. Dan sekarang mataku sendiri memandang engkau, aku sendiri berhadapan dengan engkau melalui kesulitan dan ketidakmengertianku. Nah, ketika kita tidak mengerti, saudara, ketika kita tidak mengetahui apa yang terjadi, rencana Tuhan seperti apa, segalanya sulit, semua tertutup, itulah saatnya kita mengalami seperti Ayub, saudara. Saatnya mengalami dulu dari kata orang, sekarang aku memandang engkau. Ketika kita berhadapan dengan masalah, saatnya kita melihat Tuhan, saudara. Saatnya kita benar-benar memandang Tuhan yang sanggup mengatasi setiap masalah dan tantangan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Surat 2 Petrus 1 ayat 3-11. Saudara memberikan kita satu pengajaran yang sungguh indah untuk bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi yang bersifat progresif. Saya bacakan surat 2 Petrus 1 ayat 3-11. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu boleh baca dalam terjemahan baru. Ya sama pengertian, artinya sama, tetapi memiliki lebih gampang saya mengerti. Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadah. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Nah, ini janji Tuhan luar biasa, saudara. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian, yaitu saudara dan saya, dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini, dan kalian menerima sifat ilahi. Oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Penting, saudara.
Dan di samping pengetahuan, kalian harus juga bisa menguasai diri. Dan selain bisa menguasai diri, hendaklah kalian juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kalian harus juga hidup menurut kemauan atau kehendak Allah. Dan hidup menurut kehendak Allah harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil. Kalian akan menjadi giat dan berhasil dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Saya lanjutkan, tetapi orang yang tidak mempunyai sifat-sifat itu pandangannya picik. Ia tidak bisa melihat dan ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lampau sudah dibersihkan. Sebab itu saudara-saudara berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu, yaitu saudara dan saya, itu menjadi makin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Dengan demikian kalian akan diberi hak penuh untuk masuk kerajaan yang kekal dari Tuhan dan Raja Penyelamat kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulia janji Tuhan. Tapi mari kita mengenal secara pribadi bagaimana iman yang di dalam hidup kita ya harus ditunjang, tadi dikatakan dengan hidup yang baik. Hidup yang lebih baik lagi, saudara. Hidup yang lebih baik lagi, karena kehendak Allah adalah kehendak yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Itu kehendak Allah dalam diri kita. Nah, selain kehidupan yang baik, saudara, kita juga yang namanya menambahkan yang namanya pengetahuan ya. Maka kita harus terus belajar ya, dan menambahkan pengetahuan apa saja dalam hidup kita, khususnya pengetahuan firman Tuhan. Pengetahuan firman Tuhan akan menguatkan iman kita, menguatkan cara kita berbuat baik ya. Dulu berbuat baiknya menurut kehendak saya. Setelah kita tahu firman Tuhan, oh ternyata berbuat baik yang begini keliru. Itu ternyata tujuannya untuk diri saya sendiri, untuk ego saya, tetapi cara Tuhan rupanya begini, mengubah kehidupan kita. Lama kelamaan cara hidup yang baik kita berpengetahuan firman, maka menjadi cara baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya berkenan di hadapan sesama, tetapi di hadapan Tuhan. Dan kemudian setelah pengetahuan, saudara, kita juga harus, saudara, yang menambahkan hal-hal yang bersifat namanya penguasaan diri. Orang yang punya pengetahuan banyak harus menguasai dirinya ya. Karena apa? Setiap pengetahuan dipertanggungjawabkan. Pengetahuan tujuannya untuk membangun, untuk yang namanya menolong orang, bukan untuk merusak. Hari-hari ini banyak orang yang berpengetahuan, yang pinter, saudara, tujuannya untuk memelintir kebenaran, tujuannya untuk keuntungan diri mereka sendiri, tujuannya untuk merusak pemerintah, dan melakukan banyak hal yang sifatnya merusak. Tetapi anak-anak Tuhan akan menguasai diri dengan pengetahuan untuk yang namanya membangun dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Tapi juga selain penguasaan diri, dikatakan kita harus yang namanya memupuk diri kita untuk tabah tahan uji menghadapi sesuatu. Orang yang menguasai diri harus memiliki tahan uji, ketabahan untuk bertahan menghadapi tekanan, saudara. Tekanan hari-hari ini makin sulit, tapi mari kita memiliki hati yang tabah, hati yang tahan uji, hati yang kuat sehingga kita boleh makin bertahan. Ketika kita tidak kuat lagi mungkin, saudara, dan hampir menyerah, mari kita kembali serahkan kepada Tuhan. Minta lagi kepada Roh Kudus, Tuhan beri saya ketabahan, beri saya tahan uji sehingga tidak menyerah, tidak lari dari kenyataan, saudara. Tidak menyerah itu artinya satu, tidak lari dari kenyataan. Tetapi yang kedua juga maknanya selain tidak lari dari kenyataan, tapi juga tidak mengeraskan hati dalam prosesnya Tuhan. Ya, ada orang yang lari dari kenyataan, ada juga orang yang tidak lari dari kenyataan, tetapi hatinya keras, saudara. Ada toh yang hatinya tetap keras, dia berani hadapi sesuatu, tidak lari dari kenyataan, tapi hatinya keras, tidak mau dibentuk Tuhan. Akhirnya juga sulit Tuhan untuk memberkati kehidupan orang-orang seperti ini. Dan kemudian setelah ketabahan, saudara, Tuhan juga ingin kita hidup di dalam kehendak Allah, saudara.
hidup menuruti dalam kehendak Allah yang juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara seiman, dan kemudian kasih kepada saudara-saudara, semua saudara yang lain yang berbeda iman. Artinya Tuhan ingin pada akhirnya hidup kita menghasilkan kasih Kristus kepada sesama. Tuhan ingin buah dari kehidupan kita adalah buah kasih, bukan buah perpecahan, bukan buah yang namanya justifikasi tuduhan, tetapi buah kasih. Artinya kita harus kadang menerima apa adanya. Keadaan saudara-saudara kita mungkin yang belum bertumbuh, keadaan saudara-saudara kita yang masih stuck, kita harus terima. Karena Tuhan pun memproses orang, dan orang itu juga ada di proses yang berbeda-beda. Sehingga mari kita makin yang namanya mengasihi saudara-saudara seiman kita ya. Sehingga gereja ini saudara dipenuhi dengan orang yang penuh kasih. Orang yang tadi dikatakan penuh iman, tahan uji, berpengetahuan, kemudian mengasihi dan lain sebagainya. Kemudian mengasihi saudara seiman dan mengasihi semua orang. Maka saya percaya gereja ini akan dibawa ke level yang berbeda. Bahkan kehidupan kita akan makin diberkati Tuhan seperti yang dialami Ayub. Mari kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena tidak ada satupun saudara yang dapat mengenal Tuhan. Tuhan itu roh, dan dia roh. Memang dia pernah jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Ada Alkitab, ada firman Tuhan. Ya, tetapi kita juga harus yang namanya secara progresif bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan terus bertumbuh, mengenal Tuhan pada waktu pertobatan berbeda dengan mengenal Tuhan setelah kita melayani Tuhan. Apalagi nanti dipakai Tuhan luar biasa, kita harus makin mengenal Tuhan lebih lagi. Sehingga kita boleh melihat keadaan yang terjadi, saudara. Bukan sebagai satu hal yang akan merusak masa depan kita, tetapi kebaikan Tuhan yang sedang dikerjakan sehingga kita akan menuai berkat Tuhan di masa yang sulit. Mari kita miliki kecerdasan adversity ini. Kecerdasan yang diperoleh lewat mengatasi kesulitan dan sanggup bertahan hidup dan tidak mudah menyerah menghadapi segala kesulitan dengan respon yang benar kepada Tuhan dan juga sesama, sehingga kita tidak akan kehilangan berkat-berkatnya. Kita tidak akan missing apa yang dijanjikan Tuhan. Akan kita terima penuh seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Daud, menerima dengan penuh janji Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita lewati masa-masa ini dan kita berdoa bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan menolong dan seluruh anak-anak Tuhan boleh diberi kemampuan untuk dapat mengatasi tekanan dan keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.